Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anak ibu yang beragama non-Islam ya. Semoga pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran kita seperti biasanya walaupun melalui daring. Masih ingat salam BPK yang pernah ibu ajarkan? Ayo sama-sama ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sukses, luar biasa. Sukses, sukses, sukses. Pembelajaran kita pada pagi hari ini masih tetap di tema 1, tapi kita sudah mulai masuk ke subtema 2 dari PB pertama, oke? Dan tujuan pembelajaran yang ingin ibu capai adalah yang pertama, ibu ingin kalian bisa menemukan ide pokok dengan bantuan diagram, bisa mengembangkan ide pokok tersebut dengan bahasa sendiri, dan kalian bisa mengklasifikasi hewan-hewan, serta kian mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara yang berbeda. Dan yang terakhir, kalian setelah berdiskusi mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara tersebut melalui diagram Venn ya. Sekarang coba kita perhatikan kira saya punya gambar apa ya? Deg-degan nggak? Kita lihat ya. Yang pertama adalah gambar tring. Ternyata adalah gambar betul ayam ya. Ada induk ayam jantan dan ada induk ayam betina. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kemudian untuk gambar kedua, ibu punya gambar apa? Betul sekali, ada gambar sapi ya, hanya satu tapi mewakili. Dan yang ketiga ada gambar ikan, lebih tepatnya adalah gambar ikan paus. Dan yang keempat ada gambar si besar gajah. Di gambar terakhir ada gambar ikan, lebih tepatnya ikan nila ya. Kalau di sini mungkin kalian melihat seperti ikan biawan ya, tapi bukan ikan biawan, itu ikan nila. Oke, perhatikan baik-baik, ada 5 gambar. Sekarang setelah kalian memperhatikan gambar tadi, kira-kira kita cari yuk apa manfaatnya untuk kita. Hewan-hewan tadi manfaatnya apa saja? Gambar pertama tadi adalah ayam. Ayam bermanfaat untuk kita apa aja? Telurnya, dagingnya bisa kita makan. Kemudian bulunya bisa kita gunakan untuk membuat kemoceng ya. Betul sekali. Terus untuk gambar yang kedua ada si sapi. Nah, sapi ini juga memiliki manfaat untuk kita. Kira-kira apa ya? Oh, betul sekali. Dagingnya bisa kita makan, susunya juga bisa kita konsumsi, kita minum, dan yang terakhir adalah kulitnya bisa juga loh untuk buat tas ya, sepatu. Dan ini adalah ikan paus. Banyak juga manfaatnya. Si paus ini nggak cuman sirip dan dagingnya aja yang dimakan, bahkan hatinya itu bisa diambil minyaknya loh untuk obat ya. Nanti coba kita cari tahu obat apa. Ayo kita cari-cari nanti ya. Yang keempat ada gajah. Gajah ini apa aja yang bisa kita manfaatkan? Gadingnya untuk hiasan ya. Kemudian tak ada lagi. Oke. Yang terakhir ada ikan tadi ya. Mana nih si ikannya? Kok nggak muncul-muncul ya? Ikan. Oh, ini dia si ikan nila tadi. Apa aja yang kita bisa manfaatkan?
telurnya bisa kita makan, terus dagingnya juga bisa kita makan. Nah, ternyata setelah kita pelajari, hewan memiliki banyak manfaat untuk kita. Salah satunya adalah untuk sumber makanan kita, ya. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan, di antaranya dijadikan sebagai sumber makanan, simbol negara, atau malah dijadikan binatang peliharaan. Nah, sekarang yuk kita baca. Untuk tugas pertamamu, silahkan kalian cari 5 hewan yang ada di sekitarmu, kemudian kalian kelompokkan hewan tersebut pada diagram Venn. Jadi yang beranak masukkan ke diagram Venn beranak, yang bertelur juga, begitu juga yang bertelur dan melahirkan, ya. Kalian masukkan semuanya ke dalam diagram Venn, nama-namanya aja ya, bukan gambarnya ya. Kemudian lengkapi diagram Venn yang tadi telah kalian buat pada hewan-hewan yang ada pada gambar ini. Jadi perhatikan gambar hewan tersebut. Jika namanya belum ada di dalam diagram Venn yang telah kalian buat, silahkan kalian tambah yang ada pada gambar ini, ya. Yang ada pada gambar ini aja ya, jangan gambar-gambar yang lain ya. Nah, setelah itu kalian foto dan kirim ke WA secara pribadi ya. Sekarang coba kalian ingat gambar yang tadi sudah ibu kasih. Bagaimana dengan cara berkembang biak hewan-hewan tersebut, ya. Kalian pasti ingat ada berapa cara hewan berkembang biak, ya. Yuk ingat-ingat kembali. Ternyata ada 3 cara. Yang pertama adalah bertelur atau ovipar, yang kedua beranak atau vivipar, dan yang ketiga adalah bertelur dan beranak vivipar. Bagaimana dengan contohnya? Yuk kita lihat contohnya untuk ovipar. Ternyata ada ayam, bebek, burung, ikan nila tadi ya, kemudian semut. Berkembang biak secara vivipar banyak sekali loh. Ada kucing, kambing, gajah, paus, monyet, tikus, dan lain sebagainya. Dan yang berkembang biak secara ovovivipar atau bertelur dan beranak yaitu ular. Di sini Bu cuma nyantumkan 1, bukan berarti hanya ular ya, masih banyak hewan lainnya. Nanti kalian bisa cari tahu sendiri ya. Ketiga cara perkembangbiakan tadi adalah secara generatif ya. Geografis di Tenggara ini membuat penduduknya memanfaatkan hewan untuk kehidupan sehari-harinya. Bahkan hewan-hewan tersebut diekspor loh. Yuk, supaya wawasan kalian lebih luas, kita baca wacana berikut ini.
Tugas kedua kalian adalah pilihlah 2 negara dari 10 negara tadi, kemudian buatlah diagram Venn-nya untuk membandingkan kehidupan ekonomi antar 2 negara tersebut ya. Seperti yang tadi. Kemudian kalian foto dan kirim ke WA saya secara pribadi. Kemudian tugas ketiga, silahkan kalian dengarkan teks laporan saya, simak baik-baik dan catat ide pokok seperti diagram tersebut. Foto dan kirim ke WA pribadi saya, jangan lupa untuk memberi nama dan nama tugasnya. Sekarang kalian simak ya, laporannya akan kubacakan. Paragraf pertama. Bebek adalah unggas yang hidup di darat, tetapi dia sangat menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan telur dan daging bebek untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Paragraf kedua, bulu bebek tidak akan pernah basah meskipun ia berenang selama mungkin di dalam air, karena lapisan bulu bebek mengandung kelenjar minyak. Kelenjar minyak tersebut berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat meskipun ia berada di dalam malam hari. Si bebek tidak akan pernah kedinginan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan bukan? Yang kita pelajari hari ini adalah tentang perkembangbiakan hewan, kehidupan ekonomi ASEAN, dan tentang ide pokok. Sementara kesimpulan pembelajaran hari ini yang bisa kita dapatkan adalah 1. Perkembangbiakan pada hewan ada 3, yaitu ovivipar, vivipar, dan opovivipar. Kehidupan ekonomi ASEAN bergerak dalam bidang yang sama. Dan yang terakhir adalah ide pokok paragraf merupakan topik utama. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.